2 bulan. Bisa lebih. 2 atau 3 bulan lah. Thank you primadona. Jadi 2 atau 3 bulan. Primadona kamu baik banget sih. Yang lain bantuin tap-tap layarnya dong. Itu proses sidangnya 2 atau 3 bulan. Tergantung jumlah saksinya. Misalnya itu kan harus ada ahli juga. Kemarin yang waktu Waria yang di Malang berapa lama sidangnya? Ya kira-kira seperti itulah. Yang kamu kasus merekam bisa diproses nggak, Bun? Yang merekam yang mana, Danis? Thank you, Zaidan. Yang mana sih? Oh iya, semuanya proses jalan. Cuman kan Fami kan badannya cuma 1, nggak bisa difotokopi. Ya udah, dia lintang pukang lah 1 bulan. Dalam waktu 3 bulan ini dianya sibuk pasti kesana kesini, kesana kesini. Makanya Bunda tuh ngomong, cuman kan udah langsung pada ada yang reject tuh fans page. Katanya Bunda benci sama Fahmi. Padahal Bunda udah tahu akan rempong sekali yang namanya Fahmi kalau nggak ada tim pengacara. Tujuannya Bunda begitu. Nggak mungkin dia bisa sendiri, apalagi kalau waktu sidangnya bersamaan. Bagaimana fotokopi badannya? Apalagi dia mesti bikin eksepsi. Kalau di sidang perdata harus ada replik, duplik. Dan itu semua memerlukan ketelitian. Tapi udah langsung tuh pada fanpage-nya tuh pada ngomong Bunda benci sama Fahmi. Padahal Bunda udah tahu sidang tuh kayak apa. Dan itu juga makanya Bunda bilang harus ada timnya. Begitu pemirsa. Terus begitu langsung gue dibenci. Padahal itu faktanya seperti itu. Sekarang kalian gak kasihan tuh ngeliat si Fahmi, ya? Baru selesai sidangnya Nikmir. Besokannya tadi kan ya? Kemarin sidangnya si Dedel. Terus kemudian nanti tanggal 1. Syukur-syukur sehat terus. Makanya aku bilang dia harus ada tim pengacara, jangan sendirian. Tujuannya itu. Cuman ada yang udah langsung nge-reject. Langsung, wah Bunda Paulina nih so tahu, so ngerti, benci sama Fahmi. Gue ngapain benci sama orang yang gak gue kenal? Gila kali. Enggak gilingan aku. Aku tuh karena udah tahu sibuknya dia seperti apa, makanya aku sarankan harus ada tim pengacara gitu. Karena apalagi itu kan bertolak belakang antara pidana dengan perdata. Dua materi perkara yang berbeda. Nggak gampang loh bikin eksepsi, replik, duplik. Nggak gampang. Sulit. Dua orang yang sama kurang. Itu biasanya kalau kayak begitu minimal itu mesti ada 5 orang. Minimal 5 orang. Fahmi sebagai ketua tim pengacara gitu. Nah itu dibagi.
Yang khusus perdata beda, yang khusus pidana beda gitu. Jadi nggak tumpang tindih pada saat lagi sidang dia juga gitu loh. Itu terkait dengan apa? Menjaga kondisi kesehatannya, konsentrasi, pikiran gitu. Apalagi kan kalian pikir KUHP tebal segini, belum kita undang-undang hukum perdata. Itu mesti pelajari, dibaca. Kan nggak semuanya orang hafal dengan satu buku apa sih namanya, KUHP, KUHAP, kitab undang-undang hukum perdata gitu. Iya bener, dulu aja aku kuliah, rasanya kalau orang bilang kan kalau ini buku dijadiin abu terus minum jadi pinter. Kagak ada, yang ada buku gua habis. Iya bener Mama Aga. Jadi itu nggak mudah buat dia. Makanya selalu Bunda bilang bikin tim pengacara minimal 5 atau 6 khusus untuk perdata lain, untuk pidana lain. Karena sekarang kan ada gugatan wan prestasi gitu. Cuman ini disalahartikan. Gue maunya kalau udah bilang fanpage atau fanbase kayak begitu, dibekali juga dong dengan pengetahuan. Jadi nggak gampang terprovokasi, kemudian juga langsung kayak reject dengan orang yang lebih ngerti. Udah bener, udah bagus gue kasih ilmu gratis. Aku bukan pengacara, aku nggak punya kepentingan untuk merebut klien atau apapun, no. Kalau gue pengacara justru kalian mesti curigai, ada apa nih pengacara gitu. Karena pengacara bekerja berdasarkan surat kuasa, dan surat kuasa itu harus ada honor. Karena aku nggak pakai surat kuasa. Enggak, biarin aja Fahmi juga, nanti dia ngerasa tuh kecapean. Bayangin sidang maraton seperti itu capek loh. Mesti minum vitamin yang bagus dia untuk jaga staminanya. Karena sarjana hukum itu, bidang hukum itu, ini otak yang dipakai mikir. Sidangnya kok bersamaan ya Bunda, itu dia. Kan Bunda udah ngomong tuh di IG Bunda. Kok yang si Dedel belum mulai? Ini bisa tubrukan dong, kejadian kan? Hanya jeda 1 hari. Cuman selisih 1 hari doang, bayangin. Apa nggak capek itu? Selain daripada pengacaranya capek, yang bersidangnya juga capek. Dan juga kalau menurut Bunda sih kayak Laura gitu, udah nggak usah ketemu aja deh, pakai Zoom bisa kok. Ngapain ketemu lagi? Biarin aja dia. Sekarang baru dia ngomong, dia minta maaf, udah membohongi publik. Dari kemarin kalau dia ngomong minta maaf sama maknya, maaf ya mak, kemarin saya hilap, bla 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 segala macam, tentunya akan lebih mungkin cair, mungkin cuman dibilang begini ya sama mamanya Laura, sama Nikmir, pasti dia bilang gini, ya udah kamu jangan deket-deket anak saya lagi, udah cukup segini, gitu doang paling. Ini ditantangin. Tambah lagi tuh, siapa tuh yang kaleng rombeng yang di UK. Saya enaknya menghina-hina Indonesia, saya enaknya menghina ibunya. Gimana? Iya, akhirnya dia
perkarain. Iya, udah diperingatin masih aja terus. Ya orang tua kan kepingin yang terbaik buat anaknya. Ya kalau di sini ada pengacaranya, Dedel. Orang tua tuh kepengen yang terbaik buat anaknya. Karena pernikahan itu adalah jodoh, dan juga dia tidak mau apa yang dialami dia dialami oleh anaknya. Pasti ada trauma-trauma seperti itu. Jadi kalau udah dikasih tauin, didengerin, coba. Sekarang kan masih jadi bubur tuh, tuntutannya 15 tahun. Susah kalau urusan kayak gitu. Aku kasih tauin aja ya, kalau di penjara itu, kalau urusan menghilangkan nyawa orang lain dengan kejam gitu, itu justru ditakuti di dalam penjara. Tapi kalau yang namanya kasus asusila, aduh, gue kasihan deh, bener. Karena dulu kan Bunda ada praktek juga ke penjara-penjara juga gue, gitu. Jadi aku udah lihat kehidupannya seperti apa, bagaimana diperlakukannya. Dan kemudian juga saudara Bunda tuh ada yang sipir penjerong. Nah itu sipir penjerong suka Bunda tanya, emang gimana sih? Nah iya, nantangin pakai joget-joget ya. Ya orang tua mana sih yang terima kan gitu. Makanya kalau lagi orang udah baik, didengerin. Habis pilih pengacara, aduh. Makanya memilih pengacara juga harus dilihat track recordnya, pernah menang gak nih orang dalam satu perkara, punya kasus gak. Apalagi Bunda dengar tuh ada pengacara yang punya masalah uang, udah diposting di Facebook, diposting di Instagram. Yang kayak gitu mah jangan dikasih kuasa hukum. Cari pengacara yang betul-betul berpengalaman dan dia pernah memenangkan perkara yang sama, atau paling tidak dianya jagonya di mana, di pidana atau perdata. Karena nggak semua pengacara itu dipukul rata. Contoh misalnya masalah ke tata usaha negara, nah itu kan harus pengacara yang memang memahami hukum tata negara. Untuk masalah pidana, betul-betul yang memahami masalah pidana. Jangan salah ya, karena di angkatannya di angkatannya Bunda itu ada pemisahan jurusan. Ada jurusan pidana, ada jurusan perdata, ada jurusan hukum internasional. Itu. Dan itu pada saat dipecah itu di semester 5, kita lebih fokus misalnya di pidana, ya udah pelajaran di pidana. Kalau jurusan perdata ya perdata. Nah, perdata itu menangani masalah tanah, sewa menyewa, wan prestasi, hukum dagang. Kalau pidana ya urusannya dengan kriminal aja, banyakan gitu. Sekarang ditambah dengan adanya undang-undang ITE segala. Tapi itu sebenarnya juga kan ambigu, bisa juga masuk ke perdata. Gitu loh. Iya, apalagi hukum dagang, Mama agak. Dulu perdata ya kamu ya? Belum lagi baca itu tuh, apa sih namanya, kitab undang-undang hukum agraria yang ada 21 buku. Tebalnya naujubillah. Makanya Bunda tuh kemarin berkomentar seperti itu karena Bunda tahu akan repotnya setengah mati. Gue mah gak usah dicurigain. Gue bukan pengacara, gak bakalan gue ngambil klien orang. Tapi aku bisa mengarahkan. Misalnya kalian perlu pengacara yang jago, yang sering menang di persidangan gitu. Misalnya ada masalah, Bun aku punya masalah ini, aku bisa arahkan. Iya betul, hukum agraria tuh 21 buku. Kalau nggak nyontek repot juga. Iya Miku.
Kalau Bunda berkeyakinan dia menang totlak. Karena barang bukti yang diberikan itu didapatkan dengan cara tidak sah, rekaman. Kemudian juga kalau dia merasa tersinggung dibilang abu-abu, pada saat lagi menyatakan itu kan dia tidak menyebutkan nama. Nah, itu proses pembuktiannya kan harus ada. Apakah dia emang disebut? Ya pasti kan nanti ini aku ulang lagi ya. Ya Pak pengacaranya Fahmi nanya aja langsung. Memang nama kamu sekarang jadi abu-abu. Tolong tunjukin akte kelahiran. Gitu. Dari akte kelahiran itu kan kelihatan nama aslinya. Terus kalau dilihat di akte kelahiran namanya misalnya si Badu, terus disebut abu-abu. Loh kok kamu tersinggung? Kan yang disebut abu-abu bukan Badu gitu. Yang sering menang siapa Bun? Ya banyak itu. Follower Bunda itu rata-rata teman-teman Bunda yang menekuni profesi pengacara. Jadi praktisi hukum. Kalau Bunda lebih ke arah politik. Aku politisi. Makanya dulu orang tua bilang gimana sih kuliah di Fakultas Hukum tapi nekuninnya politik gitu. Karena aku merasa ada seninya juga di politik. Sebenarnya yang lebih mengherankan lagi adalah kok disebutin nama Dokter Samira itu fakta persidangan ya. Dokter Samira karena itu disebutkan oleh jaksa. Nah, gitu. Tapi kok yang di penjara Nikita Mirjani. Tepok jidat Bunda. Gimana jaksa menyusun dakwaan? Ampun deh gue. Orang yang dikeselnya sama Dokter Samira yang dipenjarain Nikita Mirjani. Enggak disebut Dokter Samira nama aslinya. Bunda dengar kok. Bunda dengar itu butiran debu. Kamu ngapain sih bikin nama butiran debu? Jangan salah loh, nama yang diberikan orang tua itu mengandung makna yang luar biasa bagus. Seperti misalnya Sri Rahayu, itu harapannya adalah kamu nanti hidupnya bagus, rezekinya bagus. Jangan dirubah butiran debu. Butiran debu itu dihempas, dilap hilang. Gak usah bikin-bikin nama kayak begitu-begitu, nama asli aja. Betul, nama itu doa. Orang tua tuh bikinnya tuh gak salah-salan. Butiran debu, cubit juga nih. Lu tau gak butiran debu dihempas, hilang. Udah gitu kalau kayak Bunda nih kan alergi debu, bersin-bersin gue. Thank you Hacin Momode. Nggak usah, kalau kamu tersakiti, tulis nama kamu dengan doa bahwa apapun yang orang lakukan tidak akan bisa menyakiti kamu sampai dengan kamu tumbang. Percaya deh. Iya, dunia ini emang begini. Ada aja persoalan. Yang penting kita mah mental badak aja. Yakin bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Gitu. Iya, dikirain hidup ini semudah membalikan tangan. Tidak pemirsa. Bunda kasih tauin aja ya, Bunda tuh punya anak kuliah di Fakultas Kedokteran. Nggak gampang loh, biayanya gede, penghasilan gue udah jelas berapa gaji dari negara, ya kan? Tiap semester udah kehitung tuh mesti bayar berapa. Mau ngutang sama orang kagak dikasih, sama saudara juga nggak dikasih. Dipikir nggak berat-berat. Semua orang punya porsi masalah masing-masing. Gitu. Iya. Jangan dirubah nama mau jadi butiran debu.
Thank you Eni. Jadi kita juga hidup punya prinsip. Tuh lihat tuh Nikita Mirzani, aku kagum loh sama dia. Karena kalau perempuan lain tuh udah begini tuh. Gila, persoalan bertubi-tubi loh. Iya kan? Coba kayak Nikmir tuh. Kalau perempuan di bawah rata-rata, nih begini tuh. Siapa yang sanggup? Kita kawal persidangan, parlah deket-deket vonisnya aja. Tenang aja. Ya sebenarnya Bunda juga ngebantuin pakai WhatsApp bisa. Telepon juga bisa. Kan itu udah aku bantuin. Nikita tuh wah strong girl. Dia survival tuh. Hebat dia. Contoh dia loh. Bener. Ya lu gak usah contoh cara-cara pakaian dia mahal. Gak usah. Pokoknya apa adanya lu maksudnya. Contohnya tuh adalah bagaimana cara dia memanage kehidupan. Dia tetap bertanggung jawab sama anaknya diurus semua. Sekolahnya bagus-bagus. Itu yang maksud Bunda ditiru. Ditirunya juga bukan berarti lu tiru anak lo juga nanti ke sekolah di German School. Ya gak gitu juga. Semampunya aja. Di sekolah negeri gitu. Yang penting anak dikasih pendidikan yang cukup. Cukupnya bukan cukup sampai SD kayak yang no. SD kagak lulus ngomong, saya gak suka sama dosen. Nah lu SD aja kagak lulus. Oh iya, dia strong tuh. Anaknya semua ditanggung jawabin. Coba lihat tuh di berita-berita. Orang bikin anak tapi anaknya dibuang. Oh Nikmir kan lihat anaknya pendidikannya semuanya bagus-bagus. Ya, tetap dia pertanggungjawabkan. Nah, contohnya maksudnya adalah bagaimana Nikmir menghidupi anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya diutamakan sekolahnya sampai ke UK, sekolahnya di sini bagus-bagus. Kita bukan berarti maksudnya ngegaya seperti dia standarnya sekolah Jerman itu bagus, sekolah ini bagus, tidak. Ya sesuai dengan isi kantong. Dan kalau Bunda boleh saran sama kalian ya, ibu-ibu, ya, bu-ibu. Kalau mau sekolahin anak ya di sekolah negeri aja. Kenapa? Nih Bunda bagi pengalaman ya. Karena anak Bunda di sekolah negeri tuh SMA-nya. Itu yang namanya sekolah negeri diprioritaskan untuk mendapat perguruan tinggi negeri. Otomatis biayanya murah. Jadi kalian berjuang untuk masuk di sekolah negeri. Karena apa? Itu uang yang dipakai oleh sekolah negeri adalah uang yang uang dari kalian juga, yang ditarik dari pajak untuk ngebiayain pendidikan. Mendingan di sekolah negeri. Paham kalian, negeri. Supaya apa? Nanti dapat perguruan tinggi negeri nggak pusing kepala mikirin biayanya. Makin lama hidup makin mahal di Indonesia. Republik ini makin mahal pemirsa. Bayangin sekarang aja gas. Ini kan di Bali sini nih Bunda pakai gas yang kecil. Ya karena ada kompor listrik juga. Ya kan. Cuman si kompor listrik ngegemesin kalau lagi Bunda ngerebus apa sih namanya daging ayam buat makanan si pasukan berbuntut. Lama matangnya. Jadi Bunda tuh nyari gas. Sekarang aja